Nama saya Maulana Hasan Sekuti. Menurut saya, akademik dan non-akademik itu sama-sama penting. Karena akademik sendiri itu berpatokan kepada nilai, dan nilai itu nanti mempengaruhi kelulusan kita nanti. Dan non-akademik itu sama-sama penting. Hal itu memudahkan kita untuk bersosialisasi satu sama lain dan menambah relasi kita untuk kedepannya. Akan tetapi, jika kita condong kepada salah satunya, seperti kita condong kepada akademik, hal itu akan menumbuhkan sifat egois dalam diri kita. Sikap egois itu terjadi karena kita merasa bahwa kita yang paling benar, karena telah sering mempelajari teori-teori di keseharian kita. Dan condong kepada non-akademik itu juga tidak baik, karena kita akan kesusahan untuk membagi waktu antara kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik sendiri. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik sendiri. Perkenalkan, saya Revaldi Maulana Firmansyah, ingin berpendapat tentang manakah yang lebih penting antara akademik dan non-akademik. Menurut saya pribadi, akademik dan non-akademik dua-duanya harus berjalan dengan berdampingan. Jika menitik beratkan salah satu, mungkin tidak akan terjadi keselarasan dalam mengimplementasiannya. Jadi, antara akademik dan non-akademik harus berjalan berdampingan. Namun, bergantung pada situasi dan kondisi. Pada saat mana kita lebih memilih akademik, pada saat mana kita lebih memilih non-akademik. Karena menurut saya pribadi, akademik itu sebagai penunjang non-akademik, begitu juga sebaliknya non-akademik sebagai penunjang akademik. Jadi, ketika kita dapat melaksanakan dua hal itu sekaligus berdampingan, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin akan sangat berguna bagi masa depan kita. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Fardana. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang mana yang penting antara akademik maupun non-akademik. Menurut saya, akademik dan non-akademik adalah dua aspek yang tidak bisa disamakan atau disamaratakan. Keduanya memiliki tingkat prioritas yang sama. Jadi, tinggal kita saja yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Jika memang harus memprioritaskan akademik, maka kita harus mengesampingkan non-akademik kita lebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Karena dua aspek tersebut saling melengkapi dan saling membutuhkan, tidak bisa disingkirkan satu sama lain, harus seimbang dan harus stabil menurut porsinya masing-masing dan prioritas yang kita alami saat ini, tergantung situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ryan Hisham Rafliansyah. Kalau menurut saya, kedua hal tersebut sama-sama penting, tetapi kita harus dapat memprioritaskan dari kedua hal tersebut, dan kita harus dapat membagi waktu kita untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, ada dikala kita harus lebih condong ke arah akademik, begitu juga sebaliknya. Bahkan ada kalanya kedua hal tersebut harus sama-sama seimbang. Perkenalkan, nama saya Indri Novita Eka Putri. Menurut pendapat saya, akademik dan non-akademik itu sama-sama penting karena keduanya saling melengkapi. Tergantung kondisinya saja bagaimana. Ada saatnya kita lebih memprioritaskan akademik dan ada saatnya pula kita memprioritaskan non-akademik. Perkenalkan, nama saya Mia Dulumiati. Menurut saya, akademik dan non-akademik sama-sama penting karena nanti di masa yang akan mendatang keduanya tersebut akan sangat berguna. Tergantung sekarang apakah kita bisa melaksanakan keduanya dengan seimbang atau tidak. Nama saya Fairuz Aldiva. Menurut saya, bidang akademik maupun bidang non-akademik itu sangat penting. Jadi keduanya itu saling melengkapi, baik bidang yang satu dengan bidang yang lain. Jadi kita diharapkan sebagai mahasiswa dapat menguasai dua bidang tersebut karena sangat berguna bagi kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Nuril Haq.
Jadi, menurut saya, kepentingan akademik dan kepentingan non-akademik itu sama-sama pentingnya. Karena outputnya setelah kita kuliah itu juga bergantung pada kedua hal tersebut. Bagaimana nanti ke depannya, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan. Itu semua tergantung di saat kondisi kita gimana dulu, baru kita bisa dominan ke salah satunya. Ada kalanya kita harus memprioritaskan kepentingan akademik. Begitu juga sebaliknya, ada kalanya juga kita harus memprioritaskan kepentingan non-akademik. Namun, sejatinya kedua hal tersebut itu akan saling menunjang satu sama lain nantinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syabani Wardana. Pendapat saya mengenai mana yang lebih penting antara akademik atau non-akademik di perkuliahan adalah, menurut saya keduanya sama-sama pentingnya. Tinggal bagaimana cara kita memprioritaskan dengan potensi yang kita miliki. Jika kita masih kurang dalam bersosialisasi dengan orang, tapi kita sudah bisa menghandle dalam segi akademik, maka kita penting untuk mengikuti berbagai organisasi. Dengan begitu, kita akan menambah pengalaman di bidang non-akademik pula. Dengan banyak berinteraksi dengan orang, kita juga bisa saling sharing ilmu, sharing pengalaman, dan saling memotivasi satu sama lain. Dengan begitu, akademik kita juga masih tetap tertunjang. Dan sebaliknya pun, jika kita sudah mengikuti berbagai organisasi dan sudah baik dalam bersosialisasi dengan orang di bidang non-akademik, maka kita penting untuk membagi waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Jadi intinya adalah keduanya sama-sama pentingnya, tinggal bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Krisna Putra Pamungkas dari kelompok 9 Remote Control. Manakah peran yang lebih penting antara akademik dan non-akademik? Menurut saya pribadi, keduanya adalah penting karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dimana saat kita akan lulus dari bangku kuliah nanti, kemampuan akademik kita dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap tugas atau proyek yang dibebankan kepada kita, yang ditanggungjawabkan kepada kita. Dan untuk non-akademik, kita juga membutuhkan hal itu, karena di dalam dunia pekerjaan nanti kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain, baik dalam urusan tugas maupun urusan lainnya. Jadi keduanya tidak bisa dipentingkan mana yang lebih penting, karena kedua-duanya sangat penting bagi dunia pekerjaan nantinya. Perkenalkan, saya Fajar Sandratitya, saya berasal dari kelompok Remote Control. Terima kasih. Pada dasarnya sama-sama penting, yang membuat beda adalah orangnya, karena orang tersebut bebas memilih baik akademik ataupun non-akademik. Pemilihan tersebut juga kebanyakan berdasarkan dari minat orang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Salman Aditya Pradana. Menurut saya akademik dan non-akademik itu sama-sama pentingnya, karena di kehidupan ini setiap menghadapi masalah kita juga harus mengandalkan akademik dan non-akademik. Jika tidak ada salah satunya, maka pemecahan masalah itu tidak akan terpecahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin Gifari. Saya akan menjelaskan tentang akademik dan non-akademik. Akademik dan non-akademik sebenarnya sama-sama penting karena ia menentukan skill setiap orang untuk kedepannya. Tinggal kitanya saja yang menentukan sebenarnya lebih condong kemana sih dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marista Putra Jaya. Di sini saya akan berpendapat tentang akademik atau non-akademik. Menurut saya keduanya itu harus imbang, karena jika kita hanya memilih akademik sedangkan tidak punya channel di luar, percuma saja jika ingin mencari kerja. Tetapi kalau non-akademik saja, kita waktu kerja jadi tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak mempunyai pengalaman kerja yang sangat profesional. Halo, nama saya Cici Aiwinata. Pendapat saya sebenarnya kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain. Jadi keduanya memang harus seimbang karena keduanya sama-sama penting. Tapi ini juga tergantung passion dan kemampuan masing-masing individu. Jadi kalau misalnya kita merasa kurang mampu di bidang akademik, kita bisa maksimalkan di bidang non-akademik. Tapi bukan berarti akademiknya kita lupakan begitu saja ya.
Perkenalkan, nama saya Yosia Putra Raharjo. Menurut pendapat saya, manakah yang lebih penting antara akademik maupun non-akademik? Menurut saya itu sama-sama penting. Ilmu akademik merupakan ilmu dasar yang harus kita dapatkan saat kita dari kecil maupun saat kita besar nanti. Khususnya di saat kita berkuliah maupun bersekolah, itu merupakan ilmu dasar yang sering kita dapatkan sebagai penunjang ilmu kita, ilmu dasar yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita mengikuti pembelajaran khusus di kuliah itu hanya untuk memantapkan kita supaya kita lebih fokus apakah yang harus kita pelajari, apakah minat kita, dan apa yang akan kita kerjakan nanti di masa depan. Itu merupakan poin utama kita. Kemudian non-akademik ini berfungsi sebagai penunjang maupun penolong untuk saling melengkapi kekurangan kita maupun menjadi kelebihan kita. Contohnya adalah jika kita mengikuti UKM di kampus nanti, itu adalah suatu hobi maupun suatu ilmu yang baru yang akan kita pelajari. Khususnya saat kita berorganisasi, cara kita berbicara kepada orang lain, kepada masyarakat, bagaimana cara kita berbicara di depan banyak orang, itu merupakan hal-hal yang tidak diajarkan oleh ilmu akademik. Bisa diajarkan, tetapi sangat jarang sekali. Oleh karena itu, ilmu non-akademik ini akan menunjang kita bagaimana kita juga menerapkan ilmu-ilmu akademik ini nanti. Sehingga menurut saya, ilmu akademik dan ilmu non-akademik ini harus sama-sama seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ali Fadi Anwar. Saya berasal dari Surabaya. Dari diskusi yang baru saja dilakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa bidang akademik dan bidang non-akademik sama-sama pentingnya. Mengapa? Karena mereka berdua berperan sebagai penunjang satu sama lainnya, sehingga mereka berdua harus berjalan beriringan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tidak mungkin merekrut seseorang yang hanya bagus di IPK-nya saja, tapi mereka pasti juga memikirkan aspek-aspek yang lainnya, seperti bagaimana cara orang tersebut berorganisasi, bagaimana cara orang tersebut berbicara dengan orang baru, bagaimana orang tersebut berbicara dengan orang banyak, atau hal-hal yang lainnya. Maka, sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya kita mempelajari kedua hal tersebut. Karena kuliah juga telah memberikan saran tersebut. Sungguh sayang jika kita tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik. Namun dengan catatan, kita juga harus tetap tahu prioritasnya masing-masing. Kita mempelajari akademik itu memang penting, tapi non-akademik juga penting. Tinggal pintar-pintarnya kita mengatur waktu lah istilahnya. Ya, sekian dari yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan penuturan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.